Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Belajar matematika? Iya. Iya, Bu. Untuk supaya pembelajaran hari ini dilancarkan, untuk ketua kelas pimpin doa. Pak. Ketua kelas ini, Oh, saya. Bro. Sebelum kita belajar bersama, mari kita berdoa bersama-sama. Amin. Amin. untuk absensi tadi sudah ada ya di Google Classroom, tapi akan Ibu konfirmasi ulang. Ini Hadir, Bu. Ana, Hadir, Bu. Tina, Hadir, Bu. Laha. Izin, Bu. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas garis. Sudah ada yang tahu garis itu apa? Tahu, Bu. Yang lurus itu kan, Bu? Bisa Iya, Bu. ini Vina, Ana mungkin atau Laha, contoh konkret garis itu seperti apa? Itu kayak kusennya pintu, Bu. Kan lurus. Yang lurus, Bu. Bisa lagi? Rel kereta, garis, seperti itu ya. Jadi untuk hari ini tujuan pembelajaran kita diharapkan peserta didik itu mampu memahami hubungan antar garis, kemudian mampu menunjukkan hubungan antar garis itu seperti apa. Kemudian peserta didik juga mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan hubungan antar garis juga. Ibu akan singgung sedikit karena di kelas 4 sudah pernah diajarkan tentang garis. Masih ingat nggak kelas 4? Lupa, Bu. Ya, Ibu Sudah akan. lupa, Bu. Yang pertama kita ini nanti akan membahas tentang titik, garis, dan bidang. Yang pertama titik. Ada yang bisa mendefinisikan titik itu apa? Bulatan kecil. Titik, Bu. Ya, bisa. Lagi. Ini. Ya, titik. Ya. Titik itu tidak lebar dan tidak memiliki besaran. Biasanya dilokasikan dengan titik seperti ini, noktah, atau bisa dengan huruf kapital. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan, Bu. Nggak kelihatan, Bu. Titik B Kelihatan, Bu, di Zoom. Wah. dan seterusnya menggunakan huruf kapital yang lainnya. Kemudian ada lagi bidang. Bidang itu daerah yang panjang dan lebarnya tidak terbatas. Semisal kertas ini bisa dikatakan bidang, namun bidang itu luas, jadi panjang dan lebarnya itu tidak terbatas. Itu. Kemudian ada lagi garis. Garis itu dimaksudkan dengan seperti ini. Garis itu ditandai dengan dua panah ya. Terus lurus menandakan bahwa dua ujung dari A dan B ini bisa diperpanjang ke arah A dan B secara tidak terbatas. Bisa disebut garis L atau garis AB dengan tanda atasnya garis dengan dua panah di ujung kanan kirinya. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Ya, lanjut. Kalau garisnya melengkung-melengkung disebut garis apa enggak, Bu? Bisa. Itu nanti pembahasannya ke garis langsung ya.
Bu, saya tanya Bu, Ya, kalau garisnya nggak ada tanda panahnya di kanan kirinya disebut apa Bu? gimana diulangi? Kan garisnya katanya tadi ada tanda panahnya gitu Bu di kanan kiri. Kalau nggak ada tanda panahnya itu gimana Bu? Nah, nanti itu masuk ke pembahasan kita yang selanjutnya ya. Oh iya Bu. Oh nanti. Kemudian akan Ibu lanjut ke titik. Hubungan titik yang pertama titik dengan garis. Aduh, aduh. Hubungan Ibu lanjut dengan hubungan titik dengan garis. Yang pertama, titik ini ada namanya garis lurus. Oh maaf, ini jadi bagian dari garis ya. Yang pertama ada garis lurus. Ini sama dengan garis definisi garis tadi, yaitu lurus dengan ujung dua itu ada panahnya, tidak terbatas diperpanjang ke kanan maupun ke kiri. Di garis A, di garis B. Untuk garis tadi disimbolkan dengan garis AB atau dengan atasnya tanda panah 2. Kemudian sinar garis. Sinar garis ini merupakan garis yang diawali dengan titik atau memiliki ujung atau pangkal, kemudian salah satu arahnya memiliki panah yang diindikasikan bahwa ini bisa diperpanjang ke arah secara tidak terbatas. Jadi ini yang namanya garis lurus. Ini sinar garis. Dinotasikan sebagai garis AB atau ujungnya memiliki pangkal dan yang satunya dengan panah ya. Jadi yang garis lurus itu bisa diperpanjang ke arah kanan dan kiri atau AB. Yang sinar garis itu memiliki ujung salah satunya dan hanya bisa diperpanjang satu arah. Kemudian ada lagi ruas garis. Jadi ini ujung kanan dan ujung kirinya memiliki pangkal, yang mana artinya ini garis ini dibatasi oleh titik dan tidak dapat diperpanjang ke arah kanan maupun ke arah kiri. Biasanya dinotasikan dengan seperti ini ya, AB. Cukup dengan seperti ini tanpa tanda panah karena tidak dapat diperpanjang ke kanan dan ke kiri. Kemudian ada lagi garis horizontal. Ya, ini garis mendatar seperti ini ya. Sudah tidak asing lagi kan? Kemudian saya lanjut ke garis vertikal. Garisnya kalau vertikal itu tegak lurus. Dari sini ada yang ditanyakan lagi? Tidak Bu, lanjut Bu. Ya, saya lanjut ya. Itu ada yang itu Kak coba itu. Ya, kemudian Ibu di sini akan menjelaskan tentang hubungan titik, garis, dan bidang. Yang pertama, hubungan titik dengan garis. Jadi yang pertama itu seperti ini, ada garis, kemudian ada titik. Di sini garis L, katakan ini titik A.
maka dapat dikatakan bahwa titik A ini berada di dalam garis L. Kemudian ada lagi, ini garis K, misal. Terus di sini titiknya itu B. Jadi dikatakan bahwa garis titik ini berada di luar garis K, seperti itu. Terus lanjut ke yang kedua. Hubungan titik dengan bidang. Bidang Ibu lambangkan dengan seperti ini saja ya, biar cepat. Jadi di sini terdapat bidang alfa, kemudian terdapat titik A. Nah, dari sini dikatakan bahwa titik A berada di dalam bidang. Kemudian yang kedua, ada bidang beta dan ada titik B. Kalau titiknya di luar, sama seperti yang ini tadi, bahwa titik B berada di luar bidang, seperti itu. Kemudian yang ketiga, hubungan antara garis ujung. Jadi ini tuh garis dengan bidang ada 3 macam, yaitu garis yang terletak pada bidang. Contohnya seperti ini, Ibu contohkan langsung. Ini bidang, ini garis. Jadi jika seperti ini dikatakan garis ini ada pada bidang. Kemudian ada ini yang pertama, garis pada bidang. Kemudian ada garis yang memotong bidang. Jadi garis dikatakan memotong bidang ketika seperti ini. Ini bidang, ini garis. Seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini. Jadi ini bidang yang dipotong oleh garis. Terlihat? Iya, Bu. Ya. Kemudian ada garis yang tidak ada pada bidang. Jadi garisnya ini dan ini bidang, dia itu tidak menempel. Jadi di luarnya gitu. Mengawang, Bu. Gimana? Mengawang, Bu. Iya, jadi tidak menempel pada bidangnya, jadi di luarnya. Seperti ini. Seperti ini. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Ya, Ibu lanjut. Tidak, Bu. Lanjut. Gimana? Udah jadi, Bu. Lanjut, Bu. Ya, lanjut. Jadi ini tadi yang ketiga dan yang keempat ada titik-titik segaris. Dimana ketika ada garis, semisal garis L, di sini terdapat titik A, terdapat titik B, terdapat titik C. Ini yang dinamakan titik-titik segaris. Jadi titik-titiknya itu lurus ada dalam garisnya gitu. Kemudian yang kelima, titik-titik sebidang. Jadi ada bidang alfa, di dalamnya ada titik A, B, C, seperti ini dinamakan bidang A, B, C. Dari sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Kemudian Ibu akan memberi contoh. Kalian jawab ya. Iya, Bu. Kalian yang menentukan apakah ini merupakan ruas garis, sinar, atau garis. Yang pertama ada
Untuk yang bisa menjawab, Ibu kasih poin. Saya Bu. Siapa ini? Vina Bu, Vina. Ya, ini dikatakan apa? Luas garis Bu. Ya, benar sekali. Nanti dapat beng-beng ya. Jangan ngomong sok Bu. Ruas garis AB dengan lambang seperti ini. Kemudian Ibu lanjut. Siapa yang bisa? Jadi ini ada titik-titik, kemudian ada sinar garis ke salah satu. Tadi kalau salah satu berarti apa? Kalau salah satu yang bisa diperpanjang, ayo. Tadi saya keluar, Bu. Nggak ada Garis sinyal. Bu. Garis itu. Apakah garis? Kalau garis tadi kan dua-duanya bisa diperpanjang ke kanan dan ke kiri. Benar, Bu. Benar garis, Bu. Ya, tadi siapa yang menjawab? Ini hanya ada 3 loh ya yang dapat Ini, poin. Bu. Ini dapat poin lagi. Dapat beng-beng, Bu. Ya, nanti ke kantin ya bareng Ibu. Ya. Jente Bu. Yes. Jadi hanya ada salah satu saja yang bisa diperpanjang ya. Jadi ini sinar garis AB, alias yang bisa diperpanjang itu hanya yang ke arah B saja. Kemudian jika ada sinar garis seperti ini, Nggak kelihatan Bu. Bu, gak kelihatan itunya, Bu. Kurang jelas, Bu. Kurang dekat. di zoom. Gak bisa, Bu, ngeblur. Buram, Bu. Kurang dekat Bu. Hatinya juga. Pangkalnya B, kemudian ada lagi titik A dalam satu garis. Ini disebut sinar garis apa? Kalau ini kan sinar garis AB, karena bisa diperpanjangnya ke BA. Yeay. jawab. Aku pintar sekali Bu. BA, benar sekali. Nah, jadi Vina dapat 2 poin ya ini. Wah, Vina. Bagi-bagi ke temennya ya. Yang lainnya yang belum jawab. Oh enggak Bu. Sudah, ini tidak ada yang ditanyakan lagi. Sudah. Ibu lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu kedudukan dari 2 garis. Saya ada Bu. Satu materi lain. Jadi yang pertama ini ada garis sejajar. Garis sejajar. Garis sejajar ini merupakan garis-garis yang biasanya itu tidak berpotongan meskipun diperpanjang ke arah A maupun ke arah B. Misal ini ada garis A. Ini garis B. Anggap saja lurus ya garisnya Ibu. Jadi ini ketika diperpanjang ke arah B, ke arah bawah, itu tidak akan berpotongan. Jadi itu yang dinamakan A sejajar B. Seperti itu. Kemudian Ibu punya contoh. Kalian yang menentukan apakah ini sejajar atau tidak ya. Coba, ayo yang bisa menjawab apakah ini sejajar atau tidak, nanti dapat poin lagi ya. Tidak Bu. Vina sudah full ini poinnya. Saya, Bu. Tidak. Ya, karena apa? Nanti itu kalau dipanjangkan nanti berpotongan, Bu. Si kok tahu? Jadi ini Kamu kan belajar akan dipanjangkan ke salah satu sisi, maka ini akan berpotongan di titik 0 seperti itu. Ya, ini dapat poin lagi. dapat bebek lagi, Bu. Saya tahu tapi pura-pura gak tahu Bu. Kemudian ada lagi garis berpotongan. Yang kedua, garis berpotongan. Atau biasanya ini dinotasikan dengan seperti ini. Kalau sejajar,
seperti ini. Jadi garis dikatakan berpotongan ketika dua garis seperti ini tadi jika terletak pada suatu bidang datar berpotongan di salah satu titiknya. Jadi ini Ibu katakan berpotongan di titik 0. Ini garis L, ini garis L. Kemudian ada lagi berpotongan tegak lurus. Jadi ini ada garis yang tegak dan ada garis yang mendatar, itu dikatakan ini P, ini Q. Maka dikatakan P berpotongan tegak lurus dengan Q. Berpotongannya di titik 0 ini ya, seperti itu. Dari sini ada ditanya. Istirahat, Bu. Ya, kurang satu materi lagi. Setelah ini kita selesai ya. Sekarang hari libur juga, kalian rajin-rajin loh. Ibu nyuruh masuk. Nggak apa-apa, nanti biar cepet pinter. Ayo, yang ketiga ada garis berhimpit. Ini yang terakhir. Jadi yang belum dapat poin, ayo semangat ya. Garis berhimpit ini ketika dua garis dikatakan saling berhimpit, kemudian dua garis ini memiliki paling tidak sedikit dua persekutuan garis. Jadi ada garis, ini garis L, kemudian ada garis lagi, garis G. Nah, garis ini dikatakan berhimpit. Mengapa? Karena terdiri dari dua persekutuan garis yang mana ini saling berhimpit seperti itu. Kayak jarum jam. Kalian punya jam kan? Coba dilihat kalau jam 12.00 itu merupakan garis berhimpit atau tidak? Iya, Bu. Ya. Ya, jadi seperti itu ya, garisnya itu Iya, Bu. ketika ada dua garis kemudian saling berhimpit. Dari sini ada yang ditanyakan atau tidak? Tidak. Bu. Istirahat, Bu. Nah, ini yang terakhir ya. Tuh masih banyak, Bu. Enggak, ini cuma buat latihan biar kita makin lihai ya nanti kalau ujian tuh biar enak. Ibu akan bertanya salah satu dari kalian. Ibu menyebutkan garis apa nanti? Gak kelihatan. Gak jelas, Bu. Buram. Bisa di zoom ya? Bisa. Nah, jadi seperti ini. Sudah, Bu. Jika Ibu menyebutkan garis B dan C, maka dapat dikatakan garis apa? Sejajar. Jajar. Siapa? Sejajar. Siapa yang jawab duluan? Vina ya? Ya, Bu. Barengan, Bu. Iya. Pina dulu. Semua dapat poin. Untuk garis A dan D, dikatakan garis apa? Potongan. Ya, benar sekali. Sudah pintar-pintar ya dari hari ini. Kemudian Ibu akan menyebutkan garis A dan E. Sejajar. F. Potongan. Potongan apa? Tegak lu. Tegak lurus. Potongan tegak lurus karena dia ada garis mendatar dan garis yang tegak. Sudah, Bu. Sudah. Nah, untuk latihannya, Ibu sudah menyiapkan oleh-oleh buat kalian di rumah ya. Jadi biar kalian nggak main nanti bisa bantuin orang tua sambil ngerjain tugas dari Ibu. Untuk tugasnya nanti Ibu kirim lewat WA dan kalian kumpulkan 1 minggu kemudian lewat Google Classroom ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini apa itu garis, apa itu sinar garis. Nih, Bu. Iya. Siapa yang dapat? Pina, Bu. Ya. Pina. Gimana? Garis adalah sekumpulan titik-titik, Bu. Terus Ya. garis ada garis luas garis, sinar garis, kemudian ada apaan gitu?
Ya, bisa. Kemudian untuk garis sejajar itu apa sih? Apa Bu? Untuk garis sejajar itu apa sih? Garis yang berhadapan. Iya gitu dah. Garis Tidak mana? berpotongan. Siapa yang dapat melengkapi? Oh Siapa yang iya. dapat melengkapi? Yang tidak berpotongan, Bu. Iya, benar sekali. Untuk garis yang berpotongan, siapa yang dapat menyimpulkan? Garis yang memotong Bu. Memotong apa? Sama garis. Garis yang berpotongan. Ya, untuk yang garis berhimpit, Garis yang saling berhimpit Bu. iya simpelnya seperti itu ya. Jadi tadi yang pertama ada garis, yang mana garis itu bisa diperpanjang ke dua arah, arah A dan B, atau ke kanan atau ke kiri atau ke atas atau ke bawah seperti itu. Kemudian ada sinar garis. Sinar garis ini salah satunya memiliki ujung pangkal. Jadi dia memiliki salah satu ujung pangkal, yang satunya itu memiliki titik, yang satunya memiliki panah. Jadi bisa diperpanjang salah satu arah saja. Kemudian ada ruas garis. Ruas garis ini keduanya memiliki titik. Keduanya memiliki titik, jadi tidak dapat diperpanjang ke kanan dan ke kiri. Kemudian untuk garis yang sejajar. Garis sejajar itu jika terdapat dua garis, kemudian dia berhadapan dengan posisi yang sama, ketika diperpanjang ke arah yang berlawanan tidak akan berpotongan di salah satu titik. Kemudian ada garis berpotongan. Garis berpotongan ketika ada dua garis, jika dia diperpanjang ke salah satu titik, maka dia ke salah satu arah, maka dia akan berpotongan atau memotong salah satu titik. Ada garis yang memotong seperti ini, ini dinamakan garis yang berpotongan, atau seperti ini garis yang dinamakan garis yang berpotongan tegak lurus. Kemudian ada lagi garis berhimpit seperti tadi yang contohnya pukul 12 di arah jarum jam. Nah, itu merupakan dua garis yang saling berhimpit. Jadi seperti ini. Ada garis di dalam garis seperti itu. Sudah Bu. Sudah cukup? Tidak ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Iya, Ibu akhiri untuk pembelajaran hari ini. Kalian semangat terus, jaga kesehatan di rumah ya, biar kita bisa berjumpa lagi di pertemuan yang berikutnya. Oke, Bu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa, Mai. Iya, amin.